عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengulas tentang peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah. Hadirin, yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia-Nya, nikmat-Nya, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, hari yang baik ini di bulan Ramadan, kita masih diperkenankan untuk menghirup udara yang gratis tanpa membayar satu sepeser rupiah pun. Pada hari yang baik ini, di bulan suci Ramadan, kita masih diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang terkecuali dalam menjalankan ibadah puasa. Banyak sekali orang-orang di sana yang pengen melaksanakan ibadah puasa karena hanya kena penyakit, tidak melaksanakannya, hanya karena mengalami perjalanan yang sangat jauh tidak bisa melaksanakannya. Namun kita bersyukur kita masih diberikan semuanya tersebut, maka kita seyogyanya minimal mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sallallahu alaihi wasallam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita kelak menjadi umat beliau dan betul-betul umat yang mendapatkan syafaatul khutbah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah SMK Palapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzul Quran ada berbagai macam versi pendapat di kalangan ulama, bahwasanya ada yang berpendapat jatuh di tanggal 17 Ramadan. Ada lagi yang berpendapat jatuh di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dan ada yang berpendapat diturunkan berkali-kali dalam kurun waktu 23 tahun. Dan semua itu kita tidak usah berfanatik, tidak usah mengambil sesuatu yang benar, karena perbedaan itu akan menjadi indah apalagi kita menyikapinya dengan bijak. Hadirin rahimakumullah, yang saya bacakan tadi adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Di satu sisi ada Quran Surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Hadirin rahimakumullah, ada Quran surat tersebut menunjukkan bahwa keutamaan daripada bulan suci Ramadan juga diturunkannya Al-Quran, di mana merupakan bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah, namun tak perlu kita bahas perdebatkan lebih jauh. Yang penting kita bisa menjalankan, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menyemarakkan di bulan suci Ramadan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, yang saya bacakan pertama kali tadi adalah Quran Surat Al-Alaq 1-5. Itu adalah Quran surat yang pertama kali wahyu diturunkan Allah kepada Nabi Rasulullah SAW Muhammad, di mana beliau mendapatkan wahyu pertama ketika saat menyendiri di Gua Hira. Hadirin rahimakumullah, Gua Hira itu adalah gua yang sangat-sangat fenomenal, legendaris, di mana pada zaman dahulu kala gua tersebut menjadi tempat favorit dari Rasulullah untuk melakukan kegiatan perenungan
sebelum beliau menjadi nabi sampai beliau menjadi nabi masih merenung dalam gua Hira tersebut. Kenapa? Karena salah satunya adalah langsung mulut guanya menghadap kiblat. Gua tersebut kurang lebih berada di ketinggian 700 meter di Jabal Nur. Rasulullah SAW senang sekali ketika itu merenungi, ketika itu mencari kebenaran, arahnya langsung menuju ke Gua Hira. Hadirin rahimakumullah, pada suatu waktu ketika tanggal 17 Ramadan, Rasulullah SAW gelisah, gundah gulana mencari kebenaran, mencari problematika daripada masyarakat yang ada di zaman dahulu kala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya masuk di Gua Hira. Dan pada waktu, singkat cerita, Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril datang dengan membawa wahyu yang pertama kali, yaitu bacalah. Rasulullah SAW gemetar, demam, atau istilah sekarang saat ini nervous. Kok bisa ya seperti ini kondisi saya? Menggigil, sangat dingin sekali, keluar keringat dingin. Kemudian dibisikkan lagi, bacalah sampai 3 kali. Dan jawaban beliau dari Rasulullah apa? Saya tidak bisa membaca, Jibril. Kemudian diturunkan 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ternyata Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama dan disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar membaca. Di semua daripada permasalahan yang ada zaman dahulu kala, itu karena masyarakat kurang literasi membaca. Maka betul sampai saat ini daripada problematika dari umat itu adalah krisis daripada membaca. Maka dari kandungan Quran surat Al-Alaq dari 1 sampai dengan 5 kita dapat uraikan. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan alam semesta. Kandungannya apa? Pada ayat yang pertama ini mempunyai kandungan bahwa keutamaan daripada ilmu pengetahuan dan seruan umat manusia untuk menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, wajib hukumnya umat manusia adalah untuk menjadi pandai. Wajib hukumnya umat muslim untuk menuntut ilmu. Hadis diriwayatkan, Thalabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimat. Belajar, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka kita dimanapun kita berada, kita saat ini karena dampak COVID-19, kita tidak boleh tidak berhenti untuk belajar. Zaman dahulu kala sungguh tragis, tidak ada internet, tidak ada buku. Apa yang terjadi? Kita disuruh membaca. Masya Allah. Ternyata dari zaman dahulu kala 1400 tahun yang lalu, itu umat manusia sudah diseru untuk membaca. Sekarang apalagi yang lebih canggih, lebih modern, media baca yang banyak sekali. Kalau kita malas membaca, ada informasi yang sangat panjang sekali, kita enggan untuk membacanya, maka na'udzubillah, kita seperti orang yang kembali lagi ke zaman jahiliyah. Kemudian lagi, ayat yang kedua adalah khalaqal insana min 'alaq, yaitu dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kandungan maknanya apa? Hadirin rahimakumullah, ayat yang kedua menjelaskan proses daripada penciptaan manusia. Manusia diciptakan daripada segumpal darah. Segumpal darah menjadi seonggok janin, kemudian tumbuh lagi
menjadi manusia yang sempurna itu tidak serta-merta terjadi dalam kurun waktu 1 atau 2 hari. Hadirin rahimakumullah, masih ada 9 bulan dikandung dalam perut sang ibu, dikeluarkan fasenya balita, anak-anak, remaja, tua, dan bahkan nanti tidak ada. Dan itu adalah manusia. Kalau kita berpikir, kalau kita beriman, maka kita akan mengerti bahwa ternyata manusia awal mulanya tidak ada, kemudian ada, dan selanjutnya pasti tidak akan ada lagi. Lalu tujuan hidup kita itu apa? Hadirin rahimakumullah, kalau kita tidak mengerti tentang proses terbentuknya manusia, artinya kita tidak mengerti pentingnya peran kita di dunia, maka naudzubillah kita akan menjadi orang yang akan selamanya rugi. Khairum nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Maka jelas kita dapat mengerti bahwa kita ternyata mempunyai tujuan, yaitu harus mempunyai manfaat kepada yang lainnya. Tidak hanya manfaat kepada keluarga kita, orang sekeliling kita, bahkan kepada tumbuhan, hewan, kita harus mempunyai manfaat. Hadirin rahimakumullah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu apa? Quran surat Al-Alaq dari ayat yang keempat. Iqra wa rabbukal akram. Maaf, ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Hadirin rahimakumullah, bacalah. Iqra lagi, ada kata bacalah. Dan kemudian warabukal akram, Tuhanmu yang maha pemurah. Betapa tidak murah. Semua yang ada di dunia ini adalah untuk manusia, tanpa kita dipungut biaya sebesar pun untuk membelinya. Ada gunung, kita tidak tuntut untuk membeli gunung. Hanya karena manusia mempunyai kepentingan, dijadikanlah sebagai pertambangan untuk mengeruk uang. Tapi sebetulnya manusia tidak pernah dituntut untuk membayar. Namun kita mempunyai kewajiban, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Kalau kita tidak mengerti tentang penciptaan kita sebagai orang yang beribadah, taat kepada agama Allah, maka niscaya kita akan menjadi orang yang rugi selamanya. Artinya bagaimana? Yaitu adalah Allah tidak memberikan batasan akan objek yang dibaca. Dan kemudian lagi, membaca itu adalah penekanan yang sangat-sangat harus kita betul-betul camkan dengan baik-baik. Kita tidak boleh membaca sembarang bacaan. Kita harus membaca bacaan yang bermutu, yang bermanfaat pada bagi kita sendiri. Terutama bacaan-bacaan yang tidak ada unsur hoaxnya. Banyak sekali bacaan yang panjang lebar tapi kita tidak tahu kebenarannya. Masya Allah, maka itu kita hindari. Yang paling penting bacaan itu apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW meriwayatkan ada 2 peninggalan dari Nabi yang kalau kamu berpegang kepadanya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kamu akan bisa menjalani kehidupan Anda sukses di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yaitu mengajarkan dengan perantara pena. Hadirin rahimakumullah, saat ini tidak hanya pena sebagai tempat media kita untuk berliterasi, membaca, kita bisa menggunakan handphone, Android, smartphone yang Anda punyai. Namun Anda juga tidak memungkiri ketika Anda di kelas, di sekolahan, pasti membutuhkan yang namanya pulpen. Bahkan pulpen setiap hari kita belajar, ada saja anak-anak itu, naudzubillah, iseng mengambil pulpennya. Kenapa? Karena pulpen ternyata dari zaman dahulu kala itu barang yang berharga, sampai sekarang pun sampai berharga, sampai hilang dan lain sebagainya. Maka pulpen, pena itu adalah media untuk mengukir ilmu kita. Ilmu kalau tidak diukir, tidak ditali dengan pena, itu akan hilang. Saat ini tidak hanya pena saja yang kita gunakan untuk mengukir, namun kita ada berbagai macam media. Ada smartphone, ada sosial media,
ada paper, ada karya ilmiah, dan lain sebagainya. Namun kalau kita tidak bisa menggunakan media tersebut dengan bijak, maka kita tidak akan mempunyai karya yang baik. Ayat yang kelima kita lanjutkan lagi, yaitu Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya adalah yaitu dia mengajarkan manusia apa yang belum ia ketahui. Hadirin rahimakumullah, kita manusia itu sebetulnya sangat-sangat lemah sekali. Kenapa? Karena kita sebelumnya tidak mengerti apa-apa. Kita belajar mengerti apa-apa. Kita mengetahui isi dunia, kita mengerti tentang ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya kita dapat mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan. Tak lain dan tak bukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan saat ini kita tidak boleh yang namanya bermalas-malasan. Kita harus dituntut untuk belajar, membaca, dan tentunya kita harus perbanyak lagi, terutama khususnya membaca Al-Quran. Artinya adalah kandungan yang kelima tersebut mendorong, membincangkan karakter manusia, yang mengingatkan manusia lahir itu tidak membawa apa-apa, dan pada akhirnya nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa apa-apa. Hadirin rahimakumullah, jadi penting kita bahwasanya kelima ayat tersebut kita harus ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya tanpa mengurangi sedikit daripada manfaat-manfaat yang ada di dalam diri kita, terutama dalam membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca, karena di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran satu huruf saja pahalanya 10 kali lipat, 10 kali kebalikan. Bayangkan kalau kita membaca satu halaman kurang lebih ada ratusan huruf, dikalikan 10 kebaikan, naudzubillah. Alhamdulillah, luar biasa pahala yang kita dapatkan. Namun yang paling banyak kita baca malah justru sosial media, Facebook yang kurang bermanfaat, Instagram yang banyak sekali gunjingan-gunjingan, maka itu kita minimalkan. Akhirul kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Semoga kita senantiasa selalu bisa menjadi orang yang bermanfaat di dunia, dimanapun kita berada, masyarakat kita, keluarga kita, bahkan di tempat kita berada, kita menjadi orang yang bermanfaat. Dengan kita membaca, maka kita menjadi orang lebih baik, ditinggikan derajat kita, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin Allahumma amin. Marilah di akhir perkataan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.